Iya, jadi saya melihat kasusnya yang bersangkutan itu memang sudah menjadi persoalan, bisa dikatakan persoalan yang cukup serius ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan uh, penggunaan narkoba dan juga kalau saya dengar dari berita bahwa juga terlibat dalam proses keterlibatan peredaran narkotika di dalam lapas. Jadi atas dasar itu saya menilai bahwa ini persoalan yang serius dan memang harus ditindaklanjuti dengan serius. Kalau misalnya dia pengedar tergantung berapa uh, bobot berat tidaknya suatu barang bukti ya yang didapatkan pada saat itu. Itu nanti itu menentukan ancaman hukumannya. Nah, yang perlu kita sorotin adalah kenapa di dalam lapas itu masih bisa terjadi peredaran narkoba. Nah, Itu yang menurut itu. saya itu yang penting. Ya, mungkin patut diduga ada oknum-oknum ya Hmm, yang bisa kerjasama sehingga kalau misalnya pemeriksaannya sudah ketat, harusnya narkoba itu tidak akan sampai masuk ke dalam lapas. Karena pintu masuk utama itulah lewat oknum itu. hmm, Karena nggak mungkin lewat jalur langit tiba-tiba masuk ke dalam lapas terdapat narkoba. Itu sangat mustahil. Jadi biasanya ada oknum yang bermain. Menurut saya, langkah yang pertama itu adalah dimulai dari pembenahan sistem. Saya yakin sistem yang berlaku di Dirjen Pas mungkin udah bagus, tapi mungkin kepada oknumnya yang mungkin harus lebih difilter, ya, dan mungkin perlu ada penyegaran ataupun evaluasi sekaligus pemindahan-pemindahan oknum-oknum yang benar-benar terlibat dan sekaligus pemberian sanksi terhadap oknum-oknum yang terlibat itu. Selain itu, terhadap oknum warga masyarakat atau warga binaan yang memang terbukti melakukan peredaran narkoba di dalam lapas, ya saya kira langkah yang diambil oleh Dirjen Pas akhir-akhir ini untuk memindahkan ke Nusa Kambangan, saya kira itu langkah yang pas dan tepat. Dan saya mendukung hal itu. Kenapa? Karena untuk memberikan efek jera kepada warga binaan yang masih bermain-main dengan narkoba ataupun obat-obat terlarang tersebut. Menurut saya itu bagian dari langkah yang tepat untuk memutus mata rantai peredarannya agar uh, oknum-oknum dan juga para napi yang masih belum kedapatan juga akan takut gitu. Kalau misalnya nanti kedapatan akan dipindahkan ke Nusa Kembangan. Kenapa? Karena itu ada efek jerah. Dan untuk kita ketahui bahwa hampir semua warga binaan itu kalau disebutkan akan dipindahkan ke Nusa Kembangan, itu hampir semua takut kalau dipindahkan ke sana. Jadi itu merupakan bagian efek jera yang akan diberikan atau yang telah diberikan oleh Dirjen Pas terhadap oknum-oknum warga binaan yang dalam tanda kutip masih nakal. Mungkin itu bagian dari apa ya strategi dari Dirjen Lapas. Karena kalau udah menggunakan 2, 3, 4 kali, berarti dia kan residivis. Artinya, artinya ketika ancaman hukumannya ataupun lapas yang sekarang ini dianggap bahwa ya dia bisa melakukan peredaran, pergerakan lebih bebas. Nah, mungkin kalau udah dipindah ke lapas Nusa Kambangan itu, mungkin dianggap bagian dari efek jera karena Nusa Kambangan itu penjagaannya ketat, ya. Kemudian bisa dikatakan ya cukup terisolir dari orang-orang yang mau kunjungan terhadap dirinya. Kenapa? Karena itu kan agak jauh ya, agak jauh. Jadi mungkin itu adalah bagian dari efek jerah agar lebih hati-hati dan juga lebih terkontrol di sana karena penjagaan super ketat kalau di sana. Nah, terkait dengan orang-orang yang masuk ke sana, ya biasanya orang-orang yang sudah ancaman hukumannya berat.
misalnya seumur hidup gitu ya, atau hukuman mati. Nah, jadi eh, tidak tertutup kemungkinan juga bagi narapidana yang memang melakukan residivis seperti yang bersangkutan sekarang ini, karena sudah berapa kali kedapatan ketahuan, nah ternyata kan tidak menimbulkan efek jerah kalau dia misalnya di lapas Salemba, ya mungkin dengan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan diharapkan dapat em, berubah, ya diharapkan dapat berubah dan juga tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Saya tidak tahu putusannya sebelumnya ya, dan atau nanti dari perbuatannya sekarang yang melakukan peredaran di dalam lapas itu, ah, itu ancamannya berapa, saya kurang tahu. Tapi saya yakin bahwa sesuai dengan prinsip hukum pidana pada umumnya, jika seseorang telah dihukum dan yang kemudian dia mengulangi perbuatannya, ya dalam artian residivis, maka biasanya disertai dengan pemberatan. Putusan itu disertai dengan pemberatan bahwa dia ini tidak mengalami perubahan gitu ya, sehingga ya mungkin saja ancaman hukumannya bisa lebih berat dibanding sebelumnya. Nah, yang kemudian nanti berapa tahun putusannya ya kita serahkan dan percayakan kepada pengadilan negeri yang akan memutusnya. Oh ya, pada umumnya kalau persidangan itu bisa dilakukan secara offline dan bisa juga secara online. Uh, Sehingga kalau Amar Joni di Nusa Kambangan, maka persidangannya bisa dilakukan secara online. Kenapa? Karena mengingat jarak antara Nusa Kambangan dengan Jakarta kan cukup jauh dan tidak dimungkinkan kalau Amar Joni harus datang setiap kali sidang ke Jakarta kan. Oke. Sehingga Mungkin saya setelah putu dari kesimpulan, Mungkin Mas, setelah putusan nanti kesimpulannya apakah secara kemungkinan online. Amar Zoni akan dipindahkan lagi ke lapas yang di Jakarta atau memang bakal menetap, Bang? Kalau seandainya putusannya mungkin tidak terlalu berat mungkin, Bang ya. Eh, itu kemungkinan saja, Oke. ya, kemungkinan saja dengan alasan-alasan tertentu pemindahan narapidana itu antara lapas ke lapas, antar lintas provinsi itu hal yang lumrah dan itu nanti tergantung kebijakan dari Dirjen Pas. Kalau Hmm. nanti Dirjen Pas merasa bahwa ini yang bersangkutan sudah membaik, kemudian dia sudah bertobat dan juga mungkin karena dia jauh dari keluarga atau ada alasan-alasan tertentu yang memang dipertimbangkan oleh Dirjen Pas, mungkin saja dia akan melakukan pemindahan. Dan tentu pemindahan ini pada umumnya atas permintaan yang bersangkutan. Kalau ke Nusa Kambangan sendiri sih saya belum pernah, tapi pada umumnya Nusa Kambangan itu yang saya dapat informasi bahwa itu penjagaan super ketat, ya susah akses dan jarang eh, yang bisa ke sana itu harus benar-benar meluangkan waktu ya. Baik kalau dari Jakarta butuh berapa hari untuk bisa mempersiapkan waktu ke sana. Karena dia pakai menyeberangi ini kan lewat lewat pulau Laut. itu kan, Oh. laut. Jadi Ya. tidak gampang untuk ke sana juga. Kalau di Seram sih enggak lah. Semua lapas sekarang kan sudah manusiawi ya. Kemudian beberapa lapas yang pernah saya kunjungin sebenarnya bagus ya secara infrastruktur segala macam. Cuman kalau dari Nusa Kambangan itu kan yang saya bilang tadi adalah penjagaannya super ketat. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi yang saya dapat informasi bahwa penjagaan super ketat dibanding dengan lapas-lapas yang di tempat lain. Kenapa super ketat? Karena memang para warga binaan yang di sana memang untuk kasus-kasus yang berat gitu, sehingga mungkin penjagaan lebih ketat gitu. Kalau untuk lapas-lapas yang lain ya standar saja penjagaan ketat, tapi tidak seperti yang saya dengar dari Nusa Kambangan. Oke, kalau pengalaman saya beberapa kali kunjungan ke lapas bisa pengecekan 2 sampai 3 kali ya. Kalau minimal itu dua pertama kita masuk itu kan dicek ya. Pertama kita daftarkan diri ya, daftarkan diri dulu identitas, terus pengecekan ke pintu, terus dicek titip HP gitu ya.
karena nggak boleh bawa handphone. Nah, beberapa kali ada pengecekan. Pada intinya udah bagus sebenarnya. Cuman kalau di Sukambangan ini yang saya dapat informasi adalah lebih super ketat lagi. Dan mungkin untuk keluarga yang mau kunjungan kan mungkin tidak akan secepat seperti kalau ada di Jakarta misalnya atau lapas-lapas di luar dari Sukambangan. Kalau sistem saya yakin itu kan udah by sistem ya sama semua ya. Kalau sistem sudah rata semua karena beberapa lapas juga yang pernah saya kunjungin kurang lebih sama, baik itu misal di Jawa Timur, di Pekanbaru, Palembang, maupun di Jakarta, statistiknya sama aja, cuman mungkin lebih kepada super ketatnya itu aja. Oh belum, kalau terkait dengan narkotika, kebetulan kita nggak megang perkaranya. Ya, kalau seseorang narapidana itu pasti kan mengharapkan hukuman yang seringan-ringannya. Ya, tentu itu harus dicek ya, dia harus bisa mengajukan upaya upaya untuk karena dia ini pengguna, maka baiknya dia mengajukan diri untuk direhabilitasi, gitu loh, agar meringankan dia dan dia bisa hilang ketergantungan terhadap obat-obat tersebut. Untuk kasus yang sekarang ya, tapi Ya. kalau kasus yang sudah diputus itu nggak mungkin, terkecuali dia melakukan upaya hukum PK. Tapi saya yakin kalau untuk kasus-kasus yang sekarang, mungkin dia akan menempuh langkah-langkah hukum yang meringankan dia. Saya yakin seperti itu. Tentu ada alasan-alasan tertentu yang memang harus dipertimbangkan yang membuat dia harus diringankan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.